Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang hari ini masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Holy Wings ya. Kasus Holy Wings ini bermula dari karyawan, 6 karyawan, entah itu tim kreator atau apanya. Yang jelas Holy Wings membuka promo ya minuman keras, minuman beralkohol, tapi dengan mencantumkan nama Muhammad dan nama Maria. Jadi nama Muhammad dan nama Maria ini dicantumkan di dalam alkohol itu. Saya baca di beberapa media, ternyata maksudnya orang yang punya nama Muhammad dan orang yang mempunyai nama Maria, dia bisa minum di Holy Wings itu secara gratis, atau dia bisa mendapatkan diskon besar-besaran. Itu sepintas saya baca di media. Tapi yang jelas, kasus ini, peristiwa ini, ya, pencantuman nama Muhammad dan Maria ini, itu membawa pada stigma masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa nama Muhammad dan nama Maria itu adalah nama nabi ya, nama orang yang mulia di dalam agamanya masing-masing. Orang yang selama ini dihormati di agama Islam kemudian ditempelkan, dinisbatkan, ya kan, dibandingkan dengan sesuatu yang ditentang oleh Islam, yaitu minuman beralkohol atau minuman keras. Pada akhirnya, singkat cerita, Holy Wings ini 6 karyawan ini ditangkap oleh polisi, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 156A KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oke, teman-teman sekalian. Dari kasus ini pada akhirnya melebar, berujung pada penutupan 12 outlet Holy Wings di Jakarta. Jadi ada 12 outlet Holy Wings di Jakarta yang sekarang sudah ditutup izinnya. Dampak dari penutupan ini adalah 3.000 karyawan yang kehilangan pekerjaan. 3.000 karyawan yang kehilangan pekerjaan ini akibat daripada penutupan, pencabutan izin Holy Wings yang dikomandoi oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini atas arahan Anies Baswedan. Oke, teman-teman sekalian, kita akan bahas dari kasus yang pertama, yaitu tentang penetapan tersangka 6 karyawan Holy Wings. Atas tindakan apa yang dilakukan oleh 6 karyawan ini, maka 6 karyawan ini ditetapkanlah sebagai tersangka berdasarkan pasal 156A KUHP. Saya akan bacakan bagaimana bunyi pasal 156A KUHP ini. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi polisi menetapkan 6 karyawan Holy Wings ini sebagai tersangka berdasarkan pasal 156A KUHP. Pasal 156A ini sering disebut dengan pasal karet karena bisa digunakan semena-mena oleh aparat untuk menindak orang atas dugaan penodaan agama. Apakah saya setuju dengan pendapat yang mengatakan seperti itu? Mohon maaf, saya tidak setuju. Pasal 156A ini, meskipun banyak orang yang mengatakan pasal karet, tetapi kalau dikaitkan dengan kasus yang terjadi saat ini, saya mendukung. Kenapa begitu? Karena yang pertama, nama Muhammad dan nama Maria itu untuk setiap agama masing-masing itu nama yang sangat dihormati, apalagi di dalam Islam nama Muhammad. Nama Muhammad itu adalah nama terpuji, nama junjungan kita, nama nabi kita, orang yang sangat mulia, uswatun hasanah kita. Kita bisa beragama Islam, kita bisa menganut agama Islam sampai hari ini. Itu berkat Nabi Muhammad. Islam kita adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dia adalah simbol, ya istilahnya. Bahkan dia adalah
hakim secara majazi ya kalau di dalam hukum Islam. Jadi nama Muhammad itu adalah nama yang sangat mulia di dalam agama Islam dan dia adalah nabi. Wajar kalau ada orang Islam merasa terusik atas apa yang dilakukan oleh Holy Wings ini. Kemudian nama Maria juga, nama yang sangat mulia dihormati di agama Kristen dan agama-agama yang lain. Oleh karena itu ketika pasal 156A ini dikaitkan untuk menjerat orang yang dalam kasus ini, saya sepakat. Dia telah melakukan penodaan agama terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Terhadap agama khususnya agama Islam Kristen yang ada di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi saya dalam pikiran saya, menurut saya pribadi, apa yang dilakukan polisi, ya, penegak hukum, ya, untuk menangkap, menahan, menjadikan tersangka 5-6 karyawan ini udah sangat tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penutupan outlet 12 Holy Wings di Jakarta yang berujung pada kehilangan 3.000 karyawan Holy Wings yang kehilangan pekerjaan, di mana 2.800 lebih itu adalah orang-orang Islam. Pertanyaannya, apakah penutupan Holy Wings ini sudah mencerminkan keadilan, sudah mencerminkan kepastian, sudah mencerminkan kemanfaatan? 3 aspek yang harus kita cermati di dalam hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Berdasarkan Pemda, ya, di sini ada Pemda, ini ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Ini menurut Kepala Satuan Pamong Praja DKI Jakarta mengatakan bahwa Holy Wings telah melanggar ketertiban umum berdasarkan Perda ini. Kemudian ketika saya telusuri di beberapa berita, memang izin dari Holy Wings ini belum terverifikasi, ya. Katanya belum terverifikasi. Jadi belum adanya sertifikasi jenis usaha bar yang terverifikasi dalam kasus Holy Wings ini. Tapi teman-teman, untuk masalah pencabutan izin ya, itu nanti bisa dibawa untuk masalah penetapan tersangka, aspek-aspek hukum lain sebagainya, itu bisa dipermasalahkan atau dibahas nanti oleh penegak hukum lain sebagainya. Tapi yang menurut saya harus lebih dipikirkan itu adalah dampak dari penutupan ini, yaitu 3.000 karyawan Holy Wings, 2.800 diantaranya adalah umat Islam yang kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya Holy Wings ini. Apakah tindakan Pemprov DKI Jakarta yang mencabut izin sudah mencerminkan keadilan, kesejahteraan, kepastian iya, mungkin nanti dibuktikan. Kemanfaatan hukum, bukankah hukum itu dibuat untuk kesejahteraan, untuk keadilan, ya kan, untuk melindungi masyarakat? Sebetulnya ini yang harus dipikirkan juga oleh kita, dampak dari penutupan ini. Sampai-sampai akibat dari penutupan ini, Serikat Buruh kemudian mengeluarkan statement atau berkomentar tentang mohon untuk diperhatikan nasib 3.000-an buruh tersebut, Holy Wings itu. Karena akibat daripada penutupan ini mereka kehilangan pekerjaan. Ada orang atau beberapa kelompok orang, ya, mohon maaf, mengatakan itu kan masalah Tuhan udah membebaskan dia agar terselamatkan dari pekerjaan yang haram. Nggak usah bawa-bawa yang haram, nggak usah bawa-bawa halal sekarang. Kamu enak posisinya seperti kita, bisa makan, bisa minum. Mereka bekerja secara terpaksa di sana. Ya enak kalau kamu bisa menyediakan pekerjaan untuk mereka, nggak masalah itu. Tidak masalah kalau begitu, kalau kamu bisa mempekerjakan mereka, merekrut mereka untuk bekerja, tidak masalah.
Yang harus dipikirkan itu bagaimana sekarang nasib mereka itu yang 3.000-an itu, karyawan itu. Yang mereka berpotensi kehilangan pekerjaan atau sudah kehilangan pekerjaan akibat dari apa? Dari ditutupnya Holy Wings ini. Ini yang harus dipikirkan sebetulnya. Kalau untuk kasus penutupan itu masalah kecil. Kalau untuk masalah hukumnya itu masalah kecil, termasuk penetapan tersangka. Tindak aja itu yang 6 orang, hukum aja itu 6 orang. Hotman Paris dalam hal ini dan beberapa orang pemilik saham terbesar udah minta maaf lain sebagainya. Oke, kita hormatin. Dan mereka sudah mengakui bahwa ini ada terjadi kesalahan, bahwa mereka mengakui bahwa ini adalah sebuah kehilapan. Mereka mengakui itu. Tapi dampak daripada penutupan ini sebetulnya adalah 3.000 karyawan, 2.800 diantaranya orang Islam. Saya tidak melihat Islam Kristen, tapi 3.000-nya ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Bagaimana nasib 3.000 karyawan ini? Apakah Holy Wings menanggung? Apakah Holy Wings akan membayar gaji misalkan yang bulan kemarin? Apakah Holy Wings dan para pemilik saham akan menanggung pekerjaan mereka setelah pencabutan izin Holy Wings, penutupan Holy Wings? Kita tidak tahu. Bagaimana nasib 3.000 karyawan ini? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Apakah penutupan ini mencerminkan keadilan? Apakah penutupan Holy Wings ini mencerminkan kemanfaatan hukum? Itu substansi daripada hukum. Tidak hanya berbicara tentang masalah administrasi. Administrasi dilanggar. Ya, buktikan nanti di pengadilan. Tapi dampak daripada penutupan ini. Apakah sudah mencerminkan keadilan hukum? Mencerminkan kemanfaatan hukum? Bagi saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta menutup Holy Wings, itu menurut saya kurang bijak. Kurang bijak. Kenapa? Karena ada dampak yang lebih besar ke depannya, yaitu 3.000 karyawan Holy Wings yang kehilangan pekerjaan, menganggur, gak dapat duit, gak bisa makan, lain sebagainya. Itu yang harus dipikirkan. Apa yang dilakukan dan apa yang telah terjadi pada kasus Holy Wings ini, ditutupnya Holy Wings ini, menurut saya tidak mencerminkan keadilan dan tidak mencerminkan kemanfaatan hukum. Kita harus berpikir ke sana. Nasib 3.000 karyawan ini tidak hanya berpikir tentang masalah administrasi, jerat hukum tindak 6 orang tersangka itu. Proses secara hukum, proses secara seadil-adilnya. Buktikan di pengadilan. Tuntut secara adil. Beres. Hukum secara seadil-adilnya. Apabila kemudian terbukti, hukum seadil-adilnya. Itu saja sebetulnya. Yang harus kita pikirkan sekali lagi adalah 3.000 karyawan Holy Wings yang kehilangan pekerjaan. Itu sebetulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.